Pernahkah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengecam pelarangan gereja? Tidak pernah. Tapi pernahkah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan atau fatwa yang berusaha menghabisi LGBT? Sangat pernah. Bahkan kini MUI merasa perlu mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bikin aturan khusus soal LGBT. Dan aturannya ya menghabisi LGBT. Buat MUI rupanya, menghambat umat Kristen beribadah adalah tindakan yang tidak perlu dikutuk atau bahkan mungkin dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau soal LGBT, ya harus dihabisi tanpa kompromi. Kali ini yang hendak dihabisi adalah mereka yang mengkampanyekan LGBT. Menurut MUI, aturan yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur sanksi bagi pelaku maupun pihak yang dianggap mengkampanyekan LGBT. Yang dimaksud kampanye antara lain menyebarkan konten yang dianggap mempromosikan LGBT, mengajak orang menerima atau mengikuti LGBT, serta menyelenggarakan kegiatan yang dianggap mempromosikan LGBT. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji M. Khalil Nafis bilang, perilaku LGBT bukan cuma termasuk tindakan asusila, tapi juga dianggap sebagai penyimpangan dari kodrat. Karena itu dia menilai hukuman buat pelakunya seharusnya lebih berat dibanding hukuman dalam kasus perzinahan. MUI juga menyoroti masih adanya celah dalam hukum positif yang berlaku saat ini. Mereka berharap pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi yang lebih tegas agar ada kepastian hukum terkait persoalan itu. MUI juga mendorong pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital buat memblokir akun media sosial, menghapus konten, dan menindak akun yang dianggap mengkampanyekan LGBT. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Janu Ratmoko, memberi dukungan penuh terhadap desakan MUI. Menurutnya, Indonesia berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, negara perlu menjaga nilai agama dan moral masyarakat. Dia menyebut media sosial saat ini sangat mudah diakses anak-anak. Kalau kampanye LGBT terus beredar bebas katanya, maka hal itu berpotensi menormalisasi perilaku tersebut di mata generasi muda. Singgi menjelaskan praktek mengkampanyekan perilaku homoseksual sebenarnya sudah bisa dijerat hukum pidana kalau melibatkan unsur kekerasan, pencabulan, korban di bawah umur, dan dilakukan di tempat umum atau dipublikasikan sebagai pornografi. Itu semua diatur dalam pasal 414 dan 416 KUHP baru. Tapi dia menegaskan, Komisi 8 siap melangkah lebih jauh untuk menggodok regulasi yang lebih spesifik berdasarkan usulan MUI. Selain mendukung regulasi pembatasan LGBT, Singgi juga mengaku prihatin dengan fenomena pengkampanye LGBT yang kini semakin berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di ranah digital. Dia menilai hal ini sebagai ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Menurutnya, ruang digital tidak boleh dibiarkan jadi panggung promosi gaya hidup yang menyimpang dari kodrat dan konstitusi. Diskriminasi juga datang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY. Pihak UMY melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengunggah infografis berisi penegasan aturan kampanye mengenai LGBT. Di situ dikatakan bahwa mahasiswa maupun sivitas akademika yang terbukti melakukan tindakan LGBT dapat dikenai sanksi berupa dikeluarkan secara tidak hormat atau DO tidak hormat. UMY menyatakan kebijakan tersebut mengacu pada peraturan rektor UMY tahun 2024. Menurut kampus, aturan itu jadi dasar pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran yang termasuk dalam kategori yang diatur oleh peraturan rektor. Tapi dalam pemberitaan yang beredar tidak ada penjelasan tentang apa sih yang disebut tindakan LGBT. Peraturan itu berlaku bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika UMY. UMY menjelaskan kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari komitmen kampus untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, menjaga integritas kampus, menjalankan nilai-nilai Islam, dan menegakkan ketentuan internal universitas. UMY menegaskan itu perlu dilakukan karena mereka merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah organisasi Muhammadiyah. Kampus menyatakan aturan itu merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Setelah infografis itu beredar, media sosial ramai membahasnya. Beberapa komentar yang muncul mempertanyakan konsistensi penerapan aturan itu. Misalnya ada yang bertanya,
Apakah mahasiswa heteroseksual yang berpacaran juga akan dikenai sanksi jika dianggap melanggar nilai Islam? Apakah pelanggaran lain seperti berjudi, mabuk, atau tindakan lain yang bertentangan dengan aturan kampus juga diproses dengan standar yang sama? Tanya yang lain. Ada juga yang berkomentar mendukung karena menganggap kampus berbasis Islam memang berhak menerapkan aturan internal sesuai nilai yang dianut. Peraturan UMY itu memang terkesan hadir bersama gelombang serangan terhadap LGBT. Pertanyaannya, mengapa akhir-akhir ini LGBT mendapat sorotan tajam? Mungkin bukan karena ada satu peristiwa besar saja. Mungkin karena beberapa peristiwa terjadi hampir bersamaan sehingga saling memperkuat perhatian publik dan media. Salah satu adalah viralnya video dua pria berciuman di area kampus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Pihak kampus kemudian memanggil mahasiswa yang terlibat beserta orang tuanya untuk memberi klarifikasi dan menyatakan akan menjatuhkan sanksi sesuai kode etik kampus. Kasus ini menjadi perbincangan luas karena memicu perdebatan soal tata tertib kampus, privasi, dan isu LGBT di Indonesia. Bahkan banyak yang menuntut dua mahasiswa itu harus di-DO. Isu LGBT di Indonesia sering muncul kembali ketika dibahas dalam konteks moral dan nilai agama, perlindungan anak, pendidikan, regulasi internet, atau pembahasan kebijakan publik. Karena menyangkut berbagai aspek tersebut, isu ini kerap menjadi topik yang memicu perdebatan di ruang publik. Kalau mau jujur, apa yang dilakukan MUI dan UMY ini dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia. Kebijakan yang secara khusus menargetkan seseorang karena orientasi seksual atau identitas gender dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi. KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara spesifik melarang atau memidanakan LGBT. Di dalam KUHP termuat aturan yang mempidanakan perbuatan cabul dan hubungan seksual tertentu, baik bagi pasangan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. KUHP juga mengatur tindak pidana perzinahan dan hidup bersama atau kumpul kebo. Aturan ini membatasi hubungan seksual hanya pada pasangan yang sah secara perkawinan. Tapi lagi-lagi itu berlaku baik bagi pasangan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Karena itu tak ada rujukan hukum yang dapat digunakan bagi keputusan MUI ataupun UMY tersebut. Prinsip dasarnya adalah setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Kalau seseorang dikenai sanksi semata-mata karena identitas atau orientasi seksualnya tanpa melakukan pelanggaran hukum atau aturan lain yang berlaku umum, maka hal itu dinilai sebagai perlakuan diskriminatif. Terkait UMY, secara umum, perguruan tinggi di Indonesia memang memiliki kewenangan membuat kode etik, tata tertib, dan peraturan disiplin internal bagi mahasiswa maupun pegawai. Namun aturan itu harus tetap tunduk pada kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, bila suatu kebijakan dianggap melanggar hak-hak seseorang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan itu tetap dapat diperdebatkan atau diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pada akhirnya, mari kita berharap lembaga ulama seperti MUI dan perguruan tinggi seperti UMY dapat tetap menghormati orientasi seksual seluruh warga Indonesia. Menjadi gay atau lesbian bukan kejahatan yang merugikan masyarakat. Hormati setiap warga dan orientasi seksualnya.